never go out of style. Your hot that long hair slicked back, white t-shirt, and I got that good girl fade and a tight little skirt. And when we go crashing down, we come back every time, 'cause we never go out of style. We never go out of style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Narjiman, SPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rasbal Zikri, mahasiswa kampus IPB Cirebon PTIK 1A. Ingin mewawancarai Bapak sebagai Kepala Sekolah MTs Nurul Ulum. Mungkin di sini saya dan rekan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Dan di sini saya ingin memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu Acep Yogi Nur Samsu, Ita Inayah, Intan Evenia, dan Amr Bais. Terima kasih ya, selamat datang juga silaturahmi ke rumah saya secara pribadi. Terima kasih dari mahasiswa dari IPB yang sudah mempercayai di pihak sekolah, khususnya saya selaku kepala sekolah MTs Nurul Ulum, dipercayai oleh mahasiswa dari IPB Cirebon untuk sebagai wawancara yang mungkin insyaallah sesuai dengan kemampuan saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik mahasiswa semuanya dan bisa membantu untuk pengalaman. Ya, sebelumnya kita kenalkan dulu. Ya, saya Narjiman SPDI selaku Kepala Sekolah MTs Nurul Ulum. Ya, MTs Nurul Ulum ini beralamat di Desa Ciparai, RT 1 RW 5 Dusun Karangtengah. Ya, desa sekolah MTs Nurul Ulum ini sekolah swasta berbasis dari yayasan, tetapi ini yayasannya yang di desa, sehingga sekolah ini istilahnya sekolah desa. Ya, yayasannya ditunjuk oleh pihak pemerintahan desa, sehingga kalau ada apapun ya selalu dibantu oleh pemerintahan desa, karena sekolah ini mulai dari tanahnya maupun dari isinya hak guna pakai dari milik desa. Ya, sekolah tersebut tentang ini ya. Terima kasih dipilih untuk mewawancarai keadaan MTs Nurul Ulum, khususnya kepada diri pribadi saya selaku kepala sekolah. Mudah-mudahan tadi yang pernah disampaikan di awal, silaturahmi dan pertanyaan dari adik-adik mahasiswa ini bisa memuaskan. Kalau banyak kurangnya mohon maaf. Sekarang ada beberapa pertanyaan sih Pak yang kami pertanyakan ke Bapak. Pertama, mengenai pendidikan, bagaimana pandangan Bapak tentang peran pendidikan dalam membentuk identitas siswa? Dalam pendidikan, bahwa sebenarnya peranan pendidikan memang ya, identitas siswa itu adalah pengakuan terhadap keadaan atau loyalitas siswa itu tersebut, sehingga ya identitas siswa itu tujuan yang pertamanya adalah bahwa pengakuan betul siswa sebagai pendidik, yang kedua sebagai legalitas, sehingga bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak pendidik, yaitu bahwa siswa itu sebagai siswa di sekolah tersebut, sehingga jelas identitas siswa harus ada, sehingga pemerintah membantunya bahwa bukti ada identitas siswa. Kalau di Kemenag itu masukkan datanya ke EMIS ya. Kalau di dinas atau kan
Dinas Pendidikan itu data siswanya, identitas siswa itu harus terdaftar kepada Dapodik, sehingga identitas itu akan sampai ke pusat keadaan siswa, sehingga ketika siswa itu lulus ya, ijazahnya dalam arti bisa pengakuan dibuktikan dengan terdaftar di Dapodik atau emis atau istilahnya simpatika, sehingga apabila ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pihak-pihak terkait yaitu baik itu Dinas Kependidikan maupun Kementerian Agama bisa mempertanggungjawabkan identitas siswa itu, kelegalan siswa itu, bahwa siswa itu betul lulus dari sekolah terkait atau sekolah tersebut. Contohnya ya identitas siswa di MTS Nurul Ulum. Selanjutnya dengan identitas siswa ini, ketika siswa bisa mau berkarya atau melanjutkan sekolah ke jenjang-jenjang berikutnya, baik kalau dari MTS Nurul Ulum di dalam arti bisa ke SLTA, ke SMK, dan misalnya ke SMA, itu bisa dibuktikan ya langsung ketika pihak-pihak sekolah yang menerima siswa tersebut ya, ketika dicek baik itu di emis baik itu di Dapodik, itu langsung udah valid, jadi legalitasnya udah jelas tentang identitas siswanya. Makanya dengan adanya identitas siswa ini, ketika pihak Kementerian Pendidikan maupun Kemenag ketika meluncurkan bahwa siswa itu lulus di sekolah tersebut, ya ijazahnya juga hanya satu, tidak ada dalam arti dimiliki nomornya atau nomor serinya, tidak ada. Kalau ada nomor serinya 2, berarti yang satu itu akan bisa ketahuan palsunya. Ya, yang kemarin itu sedikit ramainya itu, tetapi dengan identitas itu tidak. Ya, yakin adik-adik ini mahasiswa juga pasti akan ini. Coba cek, tidak akan sama nomor ijazah karena sudah legalitas itu udah validitas dari Kemenag atau dari Dinas Pendidikan dengan keadaan siswa tersebut. Sampai perguruan tinggi itu akan sama, sehingga dengan identitas tersebut juga ijazah itu saya yakin akan sama. Biodata siswanya mulai dari ketika contoh tanggal lahirnya, khususnya nama dan tanggal lahir dari SD, silakan aja dicek dari SD, dari SLTP, SLTA sampai perguruan tinggi, nanti ketika dapat ijazah itu akan sama nama dan ininya. Ketika ada perbedaan itu harus ada bukti, baik itu dari kepolisian, baik itu dari Dinas Kependudukan, itu harus bukti mana yang betul kalau ada kesalahan. Makanya biasanya gitu, kalau di SLTA lihat ijazahnya dari SLTP untuk menentukan validitas identitas siswanya. Dari SLTP itu dilihatnya dari ijazah SD dari akta lahir, sehingga ini sama. Makanya saya cek ijazah saya dari SD, MTS, MA sama perguruan tinggi, tanggal lahir itu sama. Ya, walaupun sekarang mungkin ada robah, dulu mah ngambilnya kecamatan, sekarang kabupaten. Hanya di kabupaten di ini. Kalau di ijazah sama. Kalau di KK karena aturannya tanggal lahir itu sekarang ngambilnya kota, sekarang berarti kota. Ya itu. Jadi itu pentingnya adanya identitas siswa itu supaya pengakuan dari pihak-pihak sekolah. Ya, sehingga jenjang karir siswa melanjutkan itu akan dipermudah untuk mengejar impian dan cita-cita, baik itu dari SLTP atau dari SD, SLTP, SLTA sampai perguruan tinggi, akan mudah karena identitasnya diakui. Untuk pertanyaan kedua, nah sekarang kan teknologi kan semakin berkembang ya Pak. Ya. Nah untuk peran teknologi dalam proses pembelajaran pendidikan menurut Bapak sendiri sih bagaimana? Untuk sekarang teknologi kita tinggal ini ya. Kalau teknologi dalam pendidikan sebenarnya sangat-sangat menunjang ya. Karena kita harus ikuti zaman ya. Zaman sekarang teknologi.
Karena dengan teknologi ini sebenarnya gaya belajar siswa, pengetahuan siswa itu bisa dilihat dengan mudah. Cuman ya ada positifnya, ada negatifnya. Tapi positifnya peran teknologi sekarang ya harus. Siswa sekarang kalau tidak bisa, baik itu guru, ya kan nanti akan kalah, ketinggalan zaman. Karena di luar sana yang sudah teknologinya tinggi, yaitu semua pendidikan itu menggunakan teknologi. Nah, makanya sekarang di Kementerian Agama justru ada sampai apa istilahnya perguruan tinggi cyber ya. Itu karena Pak dengan jarak jauh tidak bisa bertatap belajar kuliahnya bisa dengan jarak jauh ya, berarti sangat diperlukan, justru akan lebih mudah ya. Cuman ada istilahnya yaitu yang paling jelas dengan teknologi akan mudah dan siswa akan mudah mencari materi-materi dari teknologi tersebut ya, dalam arti ketika siswa dipahami, diterangkan materi dari sekolah, dari guru, ketika kurang paham, itu bisa siswa itu mencari tambahan materi dari teknologi tersebut. Ya. Karena bisa saja mungkin ada keterbatasan kalau melihat dari buku. Tetapi kalau dari teknologi, berbagai cara, berbagai metode itu ada. Ya, itu positifnya sangat dibutuhkan. Ya, cuman walaupun ada negatifnya, ya ada negatifnya. Karena anak dengan kenyamanan ketika menggunakan teknologi itu banyak. Bukan berarti siswa itu malah misalnya membuka materi pelajaran, tetapi ya malah naon arana teh, ya malah lihat Facebook kan, IG, Instagram atau yang lainnya itu. Yang sehingga bahkan yang lebih bahaya malah di saat belajar seharusnya teknologi yang digunakan ya malah mereka istilahnya tercandu dengan game ya, sehingga terlalaikan lupa. Makanya untuk hal ini ya di sekolah ya dibatasi teknologinya, bukan berarti tidak menyetujui, dibatasi dan diawasi. Ketika siswa itu menggunakan teknologi, ya di situ dikawal sama gurunya. Ketika misalnya membuka materi apa, dibantu untuk melatih penelitian siswa, pemahaman siswa dari teknologi, itu ya dikawal, dipantau dan dikawal. Karena dengan teknologi itu sendiri dibutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan. Kalau zaman sekarang tidak diikutin ya kita akan ketinggalan zaman. Istilahnya gaptek lah. Dalam arti bisa saja nanti siswa akan guru akan kalah sama siswa. Siswa yang kreatif, yang siswa yang cerdas, dia akan mengandalkan teknologi. Mengambil materi-materi dari yang lain, dari teknologi tersebut. Contohnya ya dari Google. Tetapi kalau misalnya siswa yang malas ya itu akan lalai dari teknologinya. Tapi yang ini bisa jadi guru akan ketinggalan. Makanya pendidik atau sekarang itu sebenarnya tenaga pendidik ya harus ikuti zaman, harus menguasai teknologinya, sehingga bisa saja ada lebih dengan teknologi. Misalnya kita belajar menggunakan PowerPoint, itu siswa akan kelihatan menyenangkan dan akan kelihatan fokus. Beda dengan guru itu belajarnya dengan ceramah, dengan tatap muka, itu bisa saja guru itu siswa itu jenuh, siswa itu tidak menyenangkan, tidak respect kepada guru, apalagi pelajaran matematik seperti saya. Tetapi dengan menggunakan teknologi, yaitu ada contohnya PowerPoint atau aplikasi, ya ada namanya di aplikasi matematika, itu siswa akan lebih mudah, akan lebih termotivasi, akan lebih semangat karena pengen ketahuan tersebut dengan teknologi tersebut. Ada contoh dari pelajaran matematika, ada aplikasi yang mempermudah ya, untuk mempermudah siswa itu membuka ya materi-materinya, itu akan mempermudah. Ada aplikasinya sekarang. Makanya kalau kita nggak ikutin ya lebih bahaya, dalam arti bisa saja kita akan ditertawakan, pendidik akan ditertawakan, bisa saja
penghormatan siswa terhadap guru akan hilang karena gurunya gaptek. Ya, makanya sangat penting teknologi diterapkan. Cuman harus diawasi, harus dikontrol di saat sekolah. Karena bisa saja siswa itu, khususnya siswa-siswa yang malas, itu justru menggunakan teknologi bukan untuk belajar, malah dengan main game atau menggunakan yang lain. Jadi kalau teknologi sangat penting di dalam peranan pendidikan. Kalau sekarang nggak bisa, kalau misalnya nggak menggunakan teknologi, kita akan ketinggalan zaman. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah ada program atau kegiatan di sekolah yang bertujuan untuk menumbuhkan etika dan moral siswa? Memang ya, sekarang ini dalam pendidikan, karena tadi pengaruh teknologi, anak khususnya di rumah yang tanpa kontrol oleh siswa, sehingga banyak hal-hal. Karena dengan teknologi main game gitu menghasilkan karakter pemarah, pemalas. Sehingga ya di sekolah diterapkan, khususnya di MTS Nurul Ulum, ya satu untuk program untuk karakter, ya satu sama-sama dengan siswa, dengan sekolah, dengan pihak guru kalau pagi hari, yaitu ya untuk ditenangkan hatinya, yaitu dengan pengembangan diri baca Al-Quran, ya, suratul waqiah, asmaul husna, sama sholawat. Ketika ada waktu di sana, ya dalam arti baik itu 7 menit atau berapa, ya karena kita itu hampir 1 jam pelajaran, ya 30 menit itu untuk fokus pengembangan diri, program baca Quran. Sehingga di sana ada arahan bahwa untuk menyiapkan, karena yakin salah satunya dengan baca Al-Quran itu adalah meluluhkan hatinya, ya. Sehingga karakter di sana diterapkan, disampaikan bahwa akhlak kepada guru, terus antar teman saling menghargai, karena di sana kumpul, tidak ada sekat. Wah, ini baca Qur'annya kelas 7 bisa, enggak. Kelas 7, kelas 8, kelas 9 nyatu laki-laki, kelas 7, kelas 8, kelas 9 perempuan nyatu. Di situ ada keakraban antara kakak kelas dengan adik kelas, antar teman sejawat, sehingga saling menghormati. Yang kedua, yaitu menggunakan kita program istilahnya temu sapa. Sapa aja dalam arti setiap guru itu masuk setiap siswa bertemu dengan guru, yaitu bermusafahah, bersalaman. Makanya kadang-kadang setiap hari guru itu ya udah terbiasa, kalau di Nurul udah terbiasa sampai satu guru itu lebih dari 5 kali disalaman oleh siswa. Ketemu siswa di perjalanan, ketemu cium tangan. Karena dengan cium tangan ini, satu, ada keberkahan, kedua, melatih siswa ke sifat tawadu. Karena ketika musafahah, mengungkulkan itu tanpa sadari, ya itu satu ya dalam arti program. Yang kedua, program juga sama di saat istirahat kita wajibkan sholat duha. Ya, sholat duha itu untuk menumbuhkan karakter pertama. Itu dalam keagamaannya, yaitu sholat duha berjamaah, dalam arti ketika siswa itu tidak sholat duha ditajir. Tujuan di sana adalah menghasilkan karakter bertanggung jawab. Ya, kalau niat sholatnya sunnah, sholat duhanya tapi perintah guru, perintah aturan sekolah kewajiban. Sehingga setiap hari siswa itu melaksanakan, maka akan menghasilkan rasa tanggung jawab, etika bertanggung jawab. Jadi dengan di sana ketika siswa itu rajin, ya akan ada, ya hikmah dari sholat duhanya akan ada, yaitu rasa tanggung jawab. Itu dari segi keagamaannya. Selanjutnya untuk melatih emosionalnya, yaitu dalam arti mengatur emosionalnya, yaitu
kita ngadain program. Karena alhamdulillah dapat bantuan dari pemerintahan desa, ya, yaitu dari tahun kemarin bakat siswanya. Yaitu apa? Kita mengundang pelatih yang profesional, yaitu dengan masih drum bandnya. Ya, itu sebenarnya dengan drum band itu adalah ketika emosionalnya itu ditahan, bisa dilampiaskan kepada latihan tersebut, sehingga anak itu seharusnya main dia fokus ke sana, ya. Bahkan untuk mungkin menghindari rasa bully atau apa zaman chat ya, yaitu dengan adanya pencak silat, yaitu sebenarnya melatih fisik juga, sehingga di para ini ya programnya dalam arti para pelatihnya itu akan menyampaikan bahwa hikmah dari program ini. Jadi program-programnya selain siswa juga tadi untuk mengenal karena teknologi juga penting, ya di sana kita siswa itu dikhususkan untuk menguasai teknologi, sehingga ketika keluaran dari sekolah teknologi dia udah bisa mengenal Word, mengenal Excel, mengenal PowerPoint. Ketika masuk SLTA dia udah siap teknologinya, nggak banget gitu. Dalam arti ngetik, ketika ada tugas dari guru dia udah pintar. Ya selain kalau organisasi misalnya OSIS itu udah jelas kan udah tentukan OSIS, baik itu pramuka, baik itu PMR, baik itu P3. Program-program itulah yang selalu bimbing dalam arti untuk mengurangi etika-etika buruk dan untuk memunculkan etika-etika yang baik. Bahkan seminggu sekali itu siswa itu di Nurul Ulum yaitu dengan program maghrib mengaji. Ya, di sana ada kesempatan untuk menyampaikan adab terhadap kakak kelas, ke sesama. Di sana disampaikan yaitu tentang hormat kepada guru, manfaat hormat kepada guru dan ke orang tua, ke masyarakat. Karena saya selalu diterapkan ke anak itu yaitu 3 hal. Jadilah tauladan di sekolah, jadilah panutan tauladan di sekolah, jadilah panutan di masyarakat, jadilah figur di dalam keluarga. Itu kalau udah siswa, udah tauladan di sekolahnya, figur di masyarakatnya, figur di keluarganya, panutan di masyarakat, maka semakin ya etika, berarti siswa itu udah beretika baik, bahkan kesuksesan menantinya. Dalam arti di masyarakat nggak jadi sampah masyarakat, malah jadi panutan. Dengan apa? Ya dibiasakan di sekolah itu dengan menghormati guru, dengan cara bareng-bareng sama-sama, tidak ada ini. Ketika baca pakai itu sama-sama, guru ikut baca, siswa ikut baca. Jadi tidak ada perbedaan. Nah itu kalau di sekolah MTS Nurul Ulum untuk menerapkan program yang berpengaruh terhadap etika siswa tersebut. Sehingga ya alhamdulillah istilahnya mah jarang terjadi bully antar siswa. Ya, jarang terjadi. Mungkin ada, itu bisa diatasi. Ya, dalam arti nih. Terus jarang dalam arti siswa di Nurul Ulum kita bukan nutupin ya atau apapun. Istilahnya mah terlibat, apalagi terlibat tawuran apapun tidak. Karena apa? Karena mereka disuguhkan dengan program itu udah sampai habis KBM udah mulai gitu ya istilahnya mas. Karena kegiatannya hampir padat sih, dengan kursus komputernya, dengan paskibranya, dengan silatnya, dengan drum bandnya, sehingga ya ada waktu-waktu itu paling itu untuk istilahnya mah program sekolah untuk melatih mendidik siswa itu beretika baik. Terima kasih kepada Bapak Narjiman yang telah meluangkan waktunya untuk kami, dan kami juga meminta maaf barangkali ada perkataan yang kurang berkenan di hati panjenengan. Segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.